Kalian pengen gak sih punya rumah? Pengen kan? Memiliki rumah sendiri itu adalah idaman bagi setiap orang. Dan perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok dan wajib bagi manusia yang harus dipenuhi. Namun, karena harga nominal rumah yang cukup tinggi, membuat sebagian besar orang tuh tidak dapat membeli rumah secara tunai. Mereka memilih jalur alternatif, yaitu secara angsuran atau menyewa. Karena banyaknya orang tidak mampu membeli rumah secara tunai, akhirnya nih pihak bank memunculkan untuk menjembatani kepentingan pembeli dan penjual rumah dengan menawarkan fasilitas kredit pemilikan rumah atau yang disebut dengan KPR. Umumnya, perbankan konvensional menggunakan sistem bunga dalam KPR. Namun sistem bunga itu kan sama aja dengan riba dan diharamkan di dalam Islam. So, membuat masyarakat di Indonesia yang mayoritas muslim ini ragu untuk bertransaksi. Munculnya produk kredit pemilikan rumah syariah telah memberikan alternatif pembiayaan perumahan yang bebas dari riba, sehingga memudahkan kaum muslim untuk memiliki rumah yang sesuai dengan aturan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Yuk kita bahas lebih dalam sama-sama apa sih KPR syariah, apa aja sih keuntungannya, dan akad apa aja yang dipakai. Kredit pemilikan rumah atau yang disebut dengan KPR dikeluarkan dari kalangan perbankan dalam rangka membantu masyarakat memenuhi kebutuhan perumahan mereka. Dalam KPR yang biasa dijalankan oleh perbankan konvensional, produk tersebut dapat dipastikan tidak akan lepas dari bunga yang merupakan ciri utama dari bank konvensional. Dalam KPR konvensional biasa terlibat berbagai unit-unit lain seperti pihak perseroan terbatas yang akan menyediakan lokasi yang digunakan untuk kegiatan pembangunan rumah. Selain itu juga terdapat hal lain yang terdapat dalam KPR konvensional. Di antaranya adalah harga jual yang bersifat kontan, uang muka, dan suku bunga angsuran yang harus dibayar oleh nasabah, serta berbagai barang dan juga keperluan lain yang harus dibayar oleh pihak debitur. KPR sendiri dibagi menjadi dua, yaitu KPR subsidi dan KPR non-subsidi. Yang dimaksud dengan KPR subsidi adalah KPR yang diperuntukkan untuk masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi yang lemah. Sedangkan yang dimaksud dengan KPR non-subsidi adalah KPR yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat tanpa adanya campur tangan dari pihak pemerintah. Apa sih itu yang namanya KPR syariah? KPR syariah itu jadi suatu fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada nasabah perorangan yang akan membeli atau memperbaiki rumah dengan menggunakan sistem syariah yang bebas dari riba, serta tidak ada pihak yang dirugikan. So, perbedaan pokok antara KPR konvensional dan KPR syariah terletak pada akadnya. Pada bank konvensional, kontrak KPR didasarkan pada suku bunga tertentu yang sifatnya bisa fluktuatif. Sedangkan KPR syariah bisa dilakukan dengan berbagai pilihan akad. Misalkan ada KPR jual beli atau murabaha atau KPR sewa atau skema ijaro dan lain-lain. Jual beli rumah dengan angsuran tetap setiap bulannya hingga jatuh tempo pembayaran. Apa aja sih keuntungan dari KPR syariah? Yang pertama, kepastian memiliki rumah. Ketika setelah akad pembiayaan di bank, sertifikat tanah atau rumah itu langsung di balik nama atas nama calon pembeli. Namun dokumen tersebut tetap berada di bank untuk jaminan sampai pembayarannya lunas. Yang kedua, tidak perlu dana penuh. Kita hanya menyediakan uang muka atau down payment atau DP untuk membeli rumah melalui KPR yang besarnya bervariasi. Beberapa ada yang 20% atau 30% untuk DP. Yang ketiga itu angsuran bersifat tetap KPR syariah. Dengan angsuran yang bersifat tetap setiap bulannya tidak tergantung pada suku bunga Bank Indonesia. Lebih memudahkan kita untuk mengatur keuangan. Yang keempat, semakin ringan ketika ingin melunasi pembayaran sebelum jatuh tempo, nasabah tidak akan dikenakan penalti atau denda seperti pada KPR konvensional. Jenis-jenis akad KPR syariah. Adapun metode yang banyak dipergunakan dalam perbankan syariah di Indonesia dalam menjalankan produk kepemilikan rumah atau KPR. Nah, yang pertama adalah murabaha, adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Pembayaran dilakukan dengan cara diangsur.
Nah, yang kedua adalah mudharabah, adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil antar bank dan nasabah. Pembiayaan di mana pemilik modal atau bank menyediakan sebagian besar modal pada suatu usaha yang disepakati. Yang ketiga, musyarakah, adalah pembiayaan yang dilakukan secara kerjasama usaha antar bank dengan nasabah di mana modal usaha berasal dari kedua belah pihak. Dalam pembiayaan musyarakah ini, keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi sharing modal masing-masing. Yang keempat adalah ijaroh, adalah akad sewa menyewa untuk mendapatkan imbalan atas barang atau jasa yang disewakan. Pada dasarnya prinsip ijaroh sama saja dengan prinsip jual beli, namun objek transaksinya berbeda. Jika jual beli objeknya adalah barang, maka pada ijaroh objek transaksinya adalah jasa. Namun dari sedemikian rupa jenis-jenis akad KPR syariah pada umumnya digunakan dalam pembiayaan KPR dan apartemen di Indonesia, yaitu akad murabahah atau jual beli dan akad musyarakah.